Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Tamara dengan NPM A1M020023 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD dengan judul materi Konsep Dasar Manajemen Pendidikan. Baiklah, yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manager yang bermakna mengenai sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Menurut Terry pada tahun 1986 adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Hersey dan Blackard pada tahun 1988, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Selanjutnya yang kedua, pengertian pendidikan. Menurut Lefevre, pada tahun 1971, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian fungsi dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3. Dengan bunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan alam mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto pada tahun 1970 adalah semua kegiatan sekolah daring yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perusahaan polik, pengarahan suasana usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol pelengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana, seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Menurut Nawawi, pada tahun 1983, mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Nah, ada unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen ini terdiri dari 7M dan 1I menurut Usman pada tahun 2009 dan Harry Payol 6M yaitu sebagai berikut. 1. Manusia. 2. Material atau barang. 3. Mesin atau mesin. 4. Money atau uang. 5. Metode, 6. Market atau pasar, 7. Menit atau waktu. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol pada tahun 1949, manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, techinal, yang artinya kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. Kedua, komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Yang ketiga, finansial, yaitu kegiatan pembelajaran. Yang keempat, security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. 5, accountancy, yaitu kegiatan akuntansi.
Yang keenam, manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Adapun tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, menurut Fathah pada tahun 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang A. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. B. Terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. D. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. E. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. F. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, adapun pembagian manajemen yang ada 3 pembagian. Yang pertama, manajemen puncak atau top management, disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif. Key eksekutif terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chef, equity advisor atau CEO, tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division managers. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang terakhir, yang ketiga, manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Yang komposisi keterampilan manajemen. Ada 3. Yang pertama, keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga atau yang terakhir, keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Yang ke F atau ruangan lingkup manajemen pendidikan. Menurut Fathah pada tahun 2012, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang pendidikan, bidang garapan, manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi saran penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Baharudin tahun 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kedua, manajemen personalia. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan.
Yang keenam, manajemen administrasi. Yang ketujuh, manajemen humas. Yang kedelapan yaitu manajemen layanan khusus. Selanjutnya, prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas, pada tahun 1963, merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab dan personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifatnya dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arahan organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasarannya. Terima kasih, itulah tadi pemaparan materi tentang konsep dasar manajemen. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.